Ustaz, sebelumnya ini saya memang juga kurang lebih memiliki pengalaman seperti Ustaz juga. Memang saya dari kecil udah ditinggalin sama bapak juga waktu saya masih usia di kurang lebih 7 tahun. Dan selang gak lama itu ibu pergi tapi menikah lagi. Ibu pergi tapi menikah lagi. Ya menikah lagi. Terus saya memang tinggal bersama keluarga setelah itu. Dan dari kecil memang sudah terbiasa untuk harus mandiri, harus kuat. Itu. Jadi akhirnya dari cerita tersebut, kisah tersebut akhirnya membuat saya itu makin kesini membuat saya itu lebih kayak trust issue gitu loh. Trust issue karena kepada ibu, keluarga sendiri. Keluarga sendiri, oke. Trust issue. Kepada keluarga sendiri. Terus saya merantau ke Jogja untuk berkuliah waktu itu dan memang dari kecil harus sudah mandiri, jadi sampai di Jogja pun saya memang harus bekerja untuk membiayai diri sendiri. Dan sampai sekarang saya juga udah 4 tahun lebih nggak pulang ke kampung. Orang-orang itu toksik gitu loh, belum pengen pulang ke sana gitu. Jadi setelah sampai di Jogja dan nggak pengen pulang udah lama banget, tapi nggak ada keinginan untuk pulang ke sana. Dan bahkan sering di telepon atau itu suruh pulang, tapi saya bahkan nggak mau ke sana gitu. Karena saya berusaha tidak ingin masuk ke zona yang menurut saya itu membuat saya itu jadi lebih sakit gitu, lebih sakit. Nah, dan juga saya juga punya masa lalu yang benar-benar yang sampai saat ini membuat saya nggak bisa ngelupain dan merasa hancur banget. Ya paling urgensi yang terkait tadi, memang tidak pengen pulang gitu. Karena dan sebelumnya juga memiliki kerenggangan dengan ibu juga karena yang tadi gitu. Jadi saya itu juga dilema gitu. Susah untuk bisa menghilangkan apa namanya? Sakit hati. Dendam gitu, sakit hati gitu. Saya tuh sampai mikir Tuhan tuh tega banget gitu loh sama saya gitu. Dan bahkan saya tuh sampai nggak mau ibadah lagi gitu. Nggak mau beribadah lagi. Saya sampai nggak beribadah lagi, sampai bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu sama Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah berdoa karena saya merasa sama aja, capek gitu hidup gitu, capek banget gitu hidup. Dan bahkan semakin saya meninggalkan Tuhan, justru saya tuh merasa semakin kayak gelap gitu, makin merasa nggak ada jalan lagi, buntu gitu. Makin buntu, benar-benar mau kemana, mau lakuin itu rasanya itu hambar banget. Bahkan saya berusaha untuk sholat, untuk kembali lagi, dan saya merasa nikmat ibadah itu udah nggak ada lagi gitu. Gimana sih Ustadz untuk bisa menjawab semua keresahan tadi gitu, yang bahkan ibadah pun saya udah nggak bisa ngerasain lagi gitu. Mas Ijul, coba perbaiki satu saja, sholat. Sholatnya diperbaiki mulai dengan menjaga waktunya. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Jalani dulu, rasanya nanti akan ketemu setelah kita melewati dengan semua cara yang kita lakukan. Kita nggak bisa begini. Dalam hidup tuh nggak begini, nggak. Saya ngelakuin ini pahalanya apa gitu, nggak gitu. Dalam hidup ini ada yang namanya riyadhah. Apa namanya? Riyadhah tuh latihan mendekat kepada Allah. Nah, satu perangkat yang Allah hadirkan namanya apa? Sholat. Baginda Muhammad SAW pernah sedih dalam hidupnya. Pernah tidak? Pernah. Apa yang bikin baginda Nabi sedih? 2. 1, kehilangan istrinya Khadijah. 2, kehilangan pamannya Abu Thalib. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka bagaimana cara Allah menguatkan hati Nabi? Allah memberikan kepada Nabi satu peristiwa namanya
Isra Mi'raj. Betul? Nabi diajak keliling. Isra dari Haram ke Aqsa, Mi'raj Nabi diangkat dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika diangkat Nabi menembus beberapa langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Di setiap langitnya Nabi bertemu dengan para nabi. Yang para nabi itu menceritakan tentang rasa sulit, rasa sedih yang pernah dialami oleh para nabi sebelumnya. Poinnya, Nabi itu dikuatkan sama nabi-nabi yang lain. Muhammad, jangan khawatir. Kalau urusan diuji, aku pun pernah diuji. Kira-kira begitu. So poinnya, pulang dari sana Nabi dapat oleh-oleh. Perintah apa? Sholat. Mas Ijul, cara menyembuhkannya healing. Healingnya apa? Muter. Muternya gimana? Temui orang-orang yang orang-orang itu kaya dengan hikmah, yang diuji dengan masalah. Jangan menyendiri dengan semua kesendirian, jangan. Pergi kemana? Masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatih. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ke masjid. Coba jaga sholat subuh 40 hari jangan tertinggal. Awal waktu, tepat waktu. Lihat perbaikan ke depan. Kalau mau naik level, jaga tahajud 40 hari. Jangan tertinggal. Tunggu keajaibannya. Allah akan kasih kabar terbaik untuk Mas Ijul. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, hancur agamanya.